Salve, salam, selamat siang dan salam sejahtera untuk Anda para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam suatu program acara yaitu Mimbar Agama Katolik. Suatu program yang akan semakin menambah kecintaan serta menambah kewawasan tentang iman kekatolikan kita. Para pemirsa yang terkasih, jika kita berbicara tentang undangan, tentu kita akan langsung berpikir bahwa ada suatu pesta atau perjamuan, ada pemilik pesta, dan juga ada banyak sekali tamu-tamu undangan. Nah, lalu bagaimana jika undangan itu adalah kita terima dari Allah? Apakah selama ini kita menerima undangan itu atau justru kita sering sekali menolak undangan dari Allah? Maka bersama saya Nova Florentina dan juga narasumber kita yang telah hadir di studio, yakni Reverendus Dominus Blasius Oladoren. Selamat siang Romo. Ya, selamat siang Mbak Nova. Apa kabar? Sehat, Iya. baik, luar biasa. Luar biasa. Dan selama 1 jam ke depan kita akan membahas bersama suatu tema yang berjudul Menerima Undangan Allah yang didasarkan dari perikop Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Namun sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu sebuah lagu pujian yang berjudul Karena Kau Cinta yang akan dibawakan oleh paduan suara Cecilia Cantores The Choir, yakni siswa-siswi SMP Budi Murni 4 Medan. Selamat menyaksikan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber keselamatan kami. Kami senantiasa mengucap syukur atas penyertaan dan bimbingan-Mu dalam hidup kami. Kami sadari bahwa Engkau senantiasa memanggil kami untuk hidup dengan pantas dan layak di hadapan-Mu. Semoga oleh sabda-Mu, kami semakin Engkau arahkan untuk tetap ambil bagian dalam kesatuan dengan Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara lagi dalam perumpamaan kepada mereka. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh lagi hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Namun orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Murkalah raja itu. Ia pun menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Karena itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Kawan, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Namun orang itu diam saja.
Lalu kata raja itu kepada pelayan-pelayannya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya memberi renungan singkat ini dengan judul Menerima Undangan Allah. Kita telah mendengar sabda Tuhan yang berbicara tentang perjamuan kawin. Ini perumpamaan tentang kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus. Muncul di dalamnya suatu gambaran lukisan tentang pesta. Saudara-saudari terkasih, ketika menyebut kata pesta, saya kira hampir semua kita akan mengatakan bahwa dia pernah ke pesta. Entah pesta apapun itu, dan sesederhana sampai semeriah apapun bentuk pesta itu. Misalnya ada pesta ulang tahun, ada juga syukuran wisuda, pesta kelahiran, ada pesta baptisan, pesta komuni pertama atau sambut baru untuk beberapa daerah menyebutnya. Dan juga ada pesta perkawinan atau pernikahan, serta masih banyak lagi pesta-pesta yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang terakhir ini lazim hampir setiap daerah, suku, sepertinya mengharuskan ada pesta, yakni pesta perkawinan atau pernikahan. Berbicara soal pesta, tentu pikiran kita diarahkan kepada suatu hal atau peristiwa sukacita. Ada nuansa kegembiraan, ada kebahagiaan tentunya. Dibarengi itu muncul simbol-simbol pesta. Seperti ada makan-makan, ada musiknya, ada juga tari-tarian, nyanyian sukacita, ada hiburan di dalamnya. Karena itu hampir dikatakan identik dengan pesta. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, suatu pesta disebut pesta kalau ada unsur-unsur ini. Yang pertama, ada tuan pesta. Tuan yang mengadakan pesta itu sendiri. Yang kedua, tentu ada orang yang hadir dalam pesta itu. Ada tamu undangan. Ini disebut unsur primer yang harus ada. Lalu ada juga sukacita. Ada simbol yang menyertai pesta itu. Seperti yang saya katakan tadi, beberapa jenis pesta ada simbol-simbolnya. Misalnya ulang tahun disimbolkan dengan ada kuenya, ada lilinnya yang harus dirayakan. Nah, ini disebut unsur sekunder. Maka akan menjadi timpang pesta itu jika salah satu unsur primer tidak terpenuhi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, perumpamaan Yesus tentang pesta perjamuan kawin seorang raja untuk anaknya pertama-tama menjadi timpang karena orang-orang yang sudah diundang tetapi tidak menjawab undangan itu, tidak mau hadir, menyepelekan dengan alasan apa saja. Maka supaya sebuah pesta itu menjadi pesta, unsur primer ini tetaplah harus diupayakan. Maka raja itu memaksa supaya mengumpulkan orang-orang di persimpangan-persimpangan jalan. Mereka harus hadir, harus datang. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan tentang perjamuan kawin ini menggambarkan suatu lukisan kerajaan surga
yang bagi kita sendiri adalah suatu gambaran perjamuan sukacita, perjamuan pesta. Perumpamaan ini juga disampaikan oleh Yesus kepada kita semua dengan maksud supaya setiap orang yang sudah diundang hendaklah melayakkan diri ambil bagian dalam undangan itu. Tetapi respon setiap orang berbeda-beda. Setiap orang bereaksi berbeda-beda dengan tawaran dari Allah itu. Maka gambaran tentang kerajaan surga diidentikan dengan suatu perjamuan pesta, merupakan gambaran panggilan dari Allah sendiri kepada semua orang untuk masuk dalam lingkup kerajaan surga. Itu berarti kita dipanggil kepada kekudusan Allah. Karena surga adalah simbol kehadiran Allah yang adalah kudus. Saudara-saudari terkasih, ada ungkapan yang mengatakan, everyone is called to be holy. Don't miss the opportunity. Setiap orang dipanggil untuk menjadi kudus. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kita percaya bahwa setiap orang berada di jalan kepada kekudusan. Kekudusan itu adalah milik Allah yang berada pada singgasana kerajaan surga. Maka kekudusan menjadi identik dengan kerajaan surga. Kerajaan surga diliputi kekudusan. Artinya, semua yang masuk kerajaan surga menjadi kudus adanya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Menjadi ungkapan yang mengingatkan kita untuk memilih jalan, mengusahakan hidup, serta memiliki karakteristik yang menandaskan bahwa kita berada di jalan kepada kekudusan itu. Kerajaan surga diliputi sukacita dan kebahagiaan. Yesus menggambarkan sukacita kerajaan surga itu seperti perjamuan kawin yang baru saja kita dengar dalam perumpamaan bacaan Injil ini. Maka semua orang diundang untuk bersama sang raja di meja perjamuan yang diselenggarakannya. Singkatnya, hakikat tujuan panggilan kita adalah mengalami kekudusan Allah atau berada dalam kebahagiaan Allah. Kita diundang untuk mengelilingi meja perjamuan surgawi itu. Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Allah mengundang kita semua tanpa memandang bulu. Tetapi ingat bahwa kita semua diundang oleh Allah, tetapi tidak semua layak untuk ambil bagian dalam perjamuan itu. Kelayakan itu disimbolkan dalam perumpamaan ini dengan pakaian pesta. Artinya apa? Kita semua boleh masuk di dalam perjamuan itu, tetapi mari kita melayakkan diri untuk bersama-sama masuk dalam pesta itu. Jangan berpisah dari pesta itu. Untuk itu, mari saudara-saudari, dengan jawaban sama, kita diajak untuk iya atas panggilan undangan Allah untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita juga melayakkan diri untuk ikut bersama-sama dalam perjamuan itu. Semoga dengan cara hidup kita di dunia ini, kita semakin layak dan dilayakkan oleh Allah untuk ikut dalam pesta surgawi kelak kita mati nanti. Amin. Mari kita dengarkan sebuah lagu pujian dengan judul Bahasa Cinta. Padamu ya, oh Tuhanku.
Ya, pemirsa yang terkasih, masih bersama kami dalam program acara Mimbar Agama Katolik dengan tema kita hari ini yaitu menerima undangan Allah. Baik, telah bersama kita di studio yaitu Romo Blasius. Hai Pastor. Hai, Romo. Iya, Iya, Romo ini makasih. selalu tampak muda ya pemirsa ya. Dan semangatnya terus berkobar-kobar ya Romo. Ya, selalu. Baik, Romo masih bertugas di mana saat ini? Masih Vikaris Parokial Simalingkar B, Mbak Nova. Masih ya, masih di Simalingkar B, dan juga sepertinya Romo tidak hanya aktif di paroki tetapi juga di beberapa komisi ya Romo ya. Ini yang membantu sih, Oh, membantu. Komisi Kepemudaan, Oke. dan juga membantu Komisi Komunikasi Sosial, Komsos. Oke, jadi 2 komisi Romo ikut berpartisipasi. Baik, satu hal yang menarik karena juga menerima undangan Allah gitu ya Iya, Romo ya. menerima. Baik, Romo dan juga para pemirsa yang terkasih, lewat tema kita dan juga kisah Injil yang dibacakan oleh Romo pada siang tadi, bahwa kali ini Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu seumpama dengan perjamuan, pesta perjamuan ya Romo ya. Nah, lalu kita tadi dengarkan bahwa dalam kisah Matius bab 22 ayat 1 sampai 14 tadi, yang tadinya yang memperoleh keberuntungan itu, bahwa yang dapat pesta, undangan pesta itu langsung itu, justru mereka itu menolak atau meremehkan. Sehingga akhirnya alih-alih dia beruntung, malah yang beruntung justru mereka yang tadinya tidak diperhitungkan karena yang di simpang-simpang jalan gitu ya Romo ya. Nah, mungkin Romo bisa menjelaskan kepada kami apa kaitannya mungkin dalam konteks kehidupan kita sebagai umat Allah gitu Romo. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nova ya. Memang gambaran pada umumnya tentang Injil ini, hampir setiap Injil, Yesus selalu menyampaikan baik kerajaan surga ataupun yang lain itu dalam bentuk perumpamaan. Betul. Dan kalau kita ikuti beberapa perikop sebelumnya pun dilukiskan dalam bentuk perumpamaan. Ini perumpamaan terakhir. Iya. Kalau kita ikuti per minggunya, ini perumpamaan terakhir yang disampaikan oleh Yesus tentang kerajaan surga. Nah, memang dalam konteks ini, dalam konteks gambaran kerajaan surga yang diumpamakan oleh Yesus tentang perjamuan kawin, ya. Ini suatu undangan yang ditujukan pertama-tama memang untuk orang-orang pilihan Allah. Oke. Ya, orang-orang pilihan Allah. Tentu, tapi kemudian menjadi undangan itu bersifat universal Iya. untuk semua. Semuanya. Semua. Jadi setiap orang diundang ya. Maka kaitannya untuk kita saat ini, kita semua ini diundang sebenarnya. Undang untuk masuk dalam wilayahnya Allah. Kita bilang wilayah Allah lah. Lingkupnya Allah itulah yang disebut dengan lingkup kerajaannya. Di mana Allah berdiam. Nah, maka hakikat manusia yang adalah ciptaan Allah harus melihat kembali jati dirinya sebagai ciptaan Allah. Maka dia pada akhirnya mau tidak mau itu harus ya, kalau dia sadari. Tetapi kemudian undangan ini meskipun ditujukan untuk semua, tapi toh respon dan reaksi orang itu kan berbeda-beda seperti yang dilukiskan oleh Yesus Dalam kisah tadi. dalam ya. kisah tadi. Maka kemudian ada semacam dalam tanda petik dipaksa. Oh, Dipaksa Iya, ya, dalam tanda petik dipaksa untuk masuk dulu. Karena ini akibat dari nuansa pesta ya, kita Iya, sebut pesta. iya. Pesta tadi kan saya sudah sampaikan dalam Betul, khotbah ada betul. unsur-unsur primer dan sekunder Iya. yang harus dipenuhi. betul. Maka tidak mungkin pesta itu Tidak ada tapi tamu. tidak ada tamu Oh, undangan. iya. Hanya tuan rumah itu kan pasti dia pun sedih. Bukannya menimbulkan sukacita tetapi menimbulkan kesedihan. Kesedihan, betul. Jadi inilah dalam arti umum ya, masih umum. Tapi kalau dalam konteks lingkup gereja kita, gereja Katolik, sudah dilambangkan secara indah dalam perayaan liturgi gereja, terutama Ekaristi. Itulah yang kita sebut dengan pesta perjamuan. Ya, Ekaristi kan perjamuan. Iya. Perjamuan Jamuan kudus. Nah,
Nah, itulah. Betul sekali. Begitu ya Mbak Nova ya. Oke, lalu maka kalau orang yang sudah dipilih, lalu ada juga yang tadinya tidak diperhitungkan ini Romo. Nah, akhirnya tadi menjadi universal ya. Undangan itu ditujukan kepada siapapun oleh Allah. Baik, lalu dalam kisah tadi Romo, ternyata dari saya mau tanya dulu ini, kenapa Yesus memilih pesta perjamuan ini pesta perjamuan kawin atau nikah Romo? Kenapa tidak pesta perjamuan syukuran, ulang tahun seperti itu? Iya. Kenapa justru Yesus memilihnya itu perkawinan gitu? Mungkin apakah ada dasarnya nih Romo? Oke, baik ya Mbak Nova. Kalau kita sungguh serius membaca Injil, pesta-pesta yang lebih ditonjolkan di dalam Injil itu memang nampaknya pesta perkawinan. Ya. Okay. Kalau pernah membaca atau pernah mendengar perkawinan di Kana ya. Nah, lalu ada pesta perkawinan yang diadakan untuk anaknya. Jadi banyak yang dikisahkan di dalamnya tentang pesta perkawinan. Mengapa? Pasti penting. Tentu penting karena Yesus ini mengambil simbol kerajaan surga ini dengan pesta perjamuan kawin. Dikaitkan dengan budaya ya, pastilah itu selalu dikaitkan. Gitu. Jadi tradisi Yahudi itu sangat patrilinear ya, kayak di orang Batak juga memiliki marga yang dari laki-laki, itulah disebut patrilinear. Bahwa pesta perjamuan kawin anak ini sangat penting dan sangat masuk dalam adat istiadatnya bangsa Yahudi. Maka ditonjolkanlah pesta yang paling penting dalam tradisi bangsa Yahudi. Maka ketika ini disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan untuk orang-orang di bangsanya, di zamannya, supaya mereka itu mengingat bahwa ini suatu pesta yang penting, yang tak boleh besar, pesta besar dan tak boleh ditolak seharusnya betul. Kalau disadari. Jadi bukan berarti tidak ada pesta-pesta yang lain. Pesta yang lain pasti ada, tapi orang melihat porsi-porsi pesta mana yang penting. Dan di dalam Injil pesta-pesta penting itu ditonjolkan, yang terutama adalah pesta perkawinan. Dan tak boleh ada yang merasa kekurangan. Kalau kurang harus disempurnakan. Jangan sampai mempermalukan tuan pesta itu. Betul. Kan begitu. Betul sekali. Baik, jadi itu alasannya ya Romo. Lalu Romo, saya juga tertarik dengan kisah pada ayat 11 sampai 13 ini. Ketika 13, tadi dikatakan bahwa dari tamu yang datang, si raja ini menemui ada satu yang tidak berpakaian pesta. Nah, konteks berpakaian pesta ini, tidak berpakaian pesta ini nih seperti apa Romo? Apakah secara fisiknya kah dari segi berpakaiannya atau mungkin ada unsur lain di balik ini Romo? Oke, baik ya. Sebelum menjawab tentang pakaian pesta ya, tentu kita lihat dari kesatuan tentang pesta nikah itu sendiri, pesta perkawinan. Bahwa pesta itu terjadi justru karena hadirnya, kalau kita membaca tadi, hadirnya orang-orang di persimpangan jalan tadi ya. Betul. Maka nampak bahwa kerajaan surga itu semakin menjadi kenyataan. Karena apa? Karena dimasuki, dihuni, dan dikembangkan oleh beraneka ragam orang di dalamnya. Maka kepada kita harus betul melihat bahwa juga dengan kaum terlantar, dengan orang-orang jalanan terpinggirkan, ada nuansa apa maksud Tuhan bagi mereka. Nah, jadi bisakah dibalik sehingga dikatakan membuat kerajaan surga menjadi bagian dari kehidupan. Jadi dari mereka-mereka inilah akhirnya orang-orang yang harusnya diundang untuk masuk ternyata malah menolak tadi ya. Berbalik ya. Justru yang tidak diperhitungkan justru itulah yang menjadi diutamakan akhirnya. Karena memenuhi syarat pesta itu sendiri hadir di dalamnya. Baik. Maka tiap orang diminta supaya
kita pun menemukan di dalam perumpamaan ini wujud kerajaan surga bagi diri kita juga. Bahan mentahnya adalah apa? Kehidupan sehari-hari. Kehidupan kita pun mungkin berada di persimpangan jalan juga. Maka untuk itu perlu memakai pakaian pesta lah. Karena ini konteksnya pesta ya. Maka Nova, dalam konteks kitab suci ini, pakaian itu memberi bentuk kepada orang yang memakainya ya. Misalnya Mbak Nova datang ke sini ya, acara ini tentu memilih-milih baju ya. Iya, betul. Saya kira pakaian apa yang cocok dengan bentuk badan. 1 minggu badan. sebelumnya udah siap-siap. Enggak mungkin datang sini pakai daster Mbak Nova, atau bisa juga pakai daster. Kan enggak pas dengan yang acara layak konteks ya, ini ya. yang layak. Iya, begitu ya. Jadi pakaian itu memberi bentuk kepada si pemakai sehingga kita dapat mengenal dia. Tidak mengenakan apa kalau orang datang dengan berpakaian yang sebenarnya tidak tepat untuk acara tertentu. Jadi tradisi bangsa Yahudi pun sangat kuat dengan pakaian juga ya. Jadi mengenakan pakaian pesta berarti datang sungguh mau mengikuti pesta. Jadi kalau tidak mengenakan pakaian pesta berarti tanpa sungguh mau mengikuti pesta. Nah, kalau kita ikut pesta, kita juga harus mempersiapkan apa yang layak untuk pesta itu. Maka orang baru dapat dikatakan datang ikut perjamuan pesta bila memang mau menghadiri pesta itu, Mbak Nova. Bukan untuk urusan lain. Ya, kalau pesta-pesta lah. Jangan datang dengan pakaian seragam sekolah. Nanti orang ini baru pulang dari sekolah ikut kan, jadi nggak pas dinilai orang tertentu. Maka datang tanpa pakaian yang cocok berarti tidak membiarkan diri dikenal sebagai yang datang untuk itu. Itulah maksud dari berpakaian pesta menurut tuan pesta yang ia harapkan. Meskipun sudah diajak semua, tapi yang diajak pun ya tentu pasti orang yang juga sudah memakai pakaian yang layak. Kita di konteksnya yang terpaksa tadi itu ya, Romo ya, yang tadi yang Romo sampaikan. Baik, Romo kita nanti lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Para pemirsa, tentunya kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, tetapi sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu sebuah lagu pujian yang berjudul Persembahan Hati yang akan dibawakan oleh paduan suara guru-guru SMP Budi Murni 4 Medan. Mari kita saksikan.
Itu tadi lagu yang berjudul Persembahan Hati. Ya, itu tadi lagu yang berjudul Persembahan Hati yang merupakan gambaran dari hati kita untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Dan berkaitan dengan tema kita pada hari ini yaitu menerima undangan Allah. Baik Romo, kita lanjutkan perbincangan kita ya Romo. Bahwa tema kita adalah menerima undangan Allah, dan tadi lewat kisah Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14 jelas bahwa Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu seumpama perjamuan perkawinan. Lalu yang ingin saya tanyakan ini Romo, bagaimana tadi kan ada bagaimana ketika undangan itu kita terima. Nah sekarang bagaimana sikap kita sebagai umat Allah dalam menerima atau menjawab undangan dari Allah itu Romo? Baik, Mbak Nova, ruang lingkup kerajaan Allah ini kan luas. Tapi bahwa misi Allah selalu tertuju untuk setiap orang yang dipanggilnya. Semua. Maka siapapun harus pertama-tama memiliki sikap keterbukaan hati untuk menerima dan menjawab panggilan dari Allah. Nah, inilah tawaran pertama. Dan keterbukaan itu kemudian memunculkan di dalam diri orang itu sikap untuk siap sedia. Siap sedia kapanpun. Jangan sampai lengah sedikit pun. Karena kerajaan Allah itu ya, kapan saja, bisa saja Allah itu dengan caranya untuk mengajak kita dengan tiba-tiba. Maka sikap siap sedia juga perlu bagi setiap orang. Kemudian orang juga diajak untuk memiliki sikap kerendahan hati ketika ikut ambil bagian di dalam perjamuan bersama Allah. Sehingga setiap orang yang ikut bersama dengan Allah, yang dalam perumpamaan itu disimbolkan seperti raja, bersama-sama ikut ambil bagian, berpartisipasi, bersekutu. Maka nuansa persekutuan perlu ditonjolkan. Jangan ada satupun yang menyimpang dari persekutuan yang disimbolkan dengan tidak berpakaian pesta. Tidak berpakaian pesta berarti orang tersebut belum memiliki sikap siap sedia. Mungkin hatinya udah terbuka, tetapi kalau tidak siap sedia untuk diajak masuk, maka dengan sendirinya akan dibebaskan atau dikeluarkan. Bahkan dengan sangat tegas dalam tanda petik nuansa sedikit keras dalam kitab suci tadi, Injil tadi, dicampakkan. Ya, dicampakkan Mbak Nova di dalam kegelapan. Di sana ada ratap dan kertak gigi. Mengerikan itu. Iya, mengerikan sekali ya. Baik, jadi Romo, terkait tadi Romo sampaikan bahwa menjawab atau menerima undangan ini juga sebagai bentuk kita membentuk persekutuan. Iya, betul. Dan tadi ada 3 sikap yang harus kita miliki, yaitu terbuka, siap sedia, dan juga kerendahan hati. Nah mungkin bisa langsung kita kaitkan saja dalam kehidupan, apakah misalnya dalam perayaan Ekaristi, ini seperti apa, atau mungkin juga di lingkungan umat-umat di stasi, paroki, mungkin bagaimana nih Romo mewujudkan ketiga sikap ini sehingga menerima undangan Allah itu justru bukan hal yang sulit untuk kita lakukan, tetapi justru dengan yang 3 tadi nih, gimana ini Romo? Ya, baik. Tentu sebagai orang beriman ya Mbak Nova, umat Allah, orang yang beriman, itu pertama-tama harus memiliki kesadaran diri juga untuk tahu bahwa saya ini adalah orang yang percaya kepada Allah, orang yang dipanggil Allah. Maka untuk sampai dengan tahap kemudian hidup dalam kesatuan dengan Allah, ya dia berproses. Artinya cara hidupnya itu pun terbentuk dalam cara berimannya. Baik lewat kegiatan-kegiatan menggereja, kegiatan ibadat-ibadat lingkungan, dan sebagainya itu cara orang beriman untuk memupuk kesatuan dengan Allah. Karena panggilan itu selalu ada di dalam dirinya. Setiap orang itu senantiasa mendengar sapaan Allah ya. Ayo misalnya gitu. Tapi godaan itu bisa saja lebih kuat Mbak Nova daripada suara Allah itu sendiri. Betul. Lalu gimana Romo, jika
kita menolak. Ini kan konteksnya kalau kita terima undangan tuh dua, apakah kita menerima atau justru kita menolak. Nah, terkadang kita sering di dua hal ini, Romo. Kita kadang menerima, tapi terkadang tuh tadi yang kayak Romo sampaikan, bahwa kecenderungan kita juga mau menolak. Nah, apa ini kira-kira sanksi atau hal apa yang akan terjadi pada kita jika kita menerima undangan Allah dan jika sebaliknya kita justru menolak undangan dari Allah? Ya, tentu harapannya bahwa kita itu berada tetap di jalannya Allah. Di jalannya Allah berarti apa yang Allah wartakan, sampaikan itu selanjutnya kita dengar dan terus kita ikuti. Maka dalam perjalanan itu kita dalam kategori ini bersama dengan Allah, ikut bersama Allah. Tapi namanya manusia ini bisa ya kadang-kadang bersama, ya bahayanya adalah jangan sampai kita diusir. Sudah masuk kemudian diusir gara-gara tidak layak bagi Allah. Itu tidak berpakaian pesta. Jadi sebagai manusia tetaplah kita diundang untuk memperbaharui diri setiap saat. Supaya jangan sampai kita dicampakkan. Artinya cara hidup kita sebagai orang beriman ini tetaplah dalam kesatuan persekutuan. Artinya juga mau menerima masukan-masukan yang baik dari orang. Kadang-kadang orang-orang setiap orang tertentu memiliki karakter mau mengeritik tetapi tidak mau dikritik, kan begitu. Sehingga sulit terbuka untuk menerima yang baik dari orang lain. Nah, ini jangan sampai terjadi sehingga dia dikategorikan orang yang diundang tetapi menolak undangan. Kan begitu. Atau yang lebih parahnya lagi, menolak justru juga memprovokasi supaya yang tadinya mau hadir supaya tidak gitu. Itulah Mbak Nova. Nah, ini ya yang harus kita bahaya sekali. Jadi gejala-gejala seperti itu bisa saja ada ya, mewabah atau menjalar di ruang lingkup gereja. Tapi mudah-mudahan Allah tetap berkarya di dalam diri setiap orang. Karena namanya manusia, ketika suara Allah itu menyapa, senantiasa membuka hatinya untuk mendengar dan berbalik mengikuti Allah. Harapan kita itu harus ya. yakin itu ya. Karena pengharapan kita tetap ada. Belas kasih Tuhan besar bagi setiap orang. Dan kita yakin bahwa kita akan diselamatkan. Itu tadi ya Romo ya. Misi utama Allah memang keselamatan. Baik, ini terakhir Romo. Sebagai narasumber kita pada hari ini, nah bagaimana Romo menyampaikan kepada seluruh pemirsa, khususnya seluruh umat Katolik dimanapun saat ini berada, dalam menanggapi dan menjawab undangan dari Allah ini, Romo? Baik, saudara-saudari, Bapak Ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, kita harus memikirkan bahwa hidup ini bukanlah milik kita ya. Tetapi hidup ini berasal dari Allah. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Maka hidup juga bukanlah rentetan atau kumpulan peristiwa tanpa maksud atau tujuan. Sebaliknya hidup itu bertujuan untuk kembali kepada Tuhan. Maka kita ini akan kembali kepada yang memberi hidup. Hidup dalam Tuhan merupakan hidup yang melimpah dan tidak berkesudahan, alias kehidupan atau kebahagiaan kekal. Mari kita diajak untuk senantiasa menjawab dan menerima undangan dari Allah, supaya kita pun boleh mengalami sukacita kekal, bukan penderitaan kekal. Allah itu datang untuk membawa sukacita, tapi dalam usaha untuk ambil bagian bersama dengan Allah, itu memang tidak mudah. Tetaplah mengandalkan Allah di dalam hidupmu, karena yang kita butuhkan satu-satunya kekuatan dari Allah yang memampukan kita hidup bersama Dia. Semoga. Baik, terima kasih banyak Romo Blasius sudah hadir bersama kita dan berbincang-bincang bersama kita di studio. Dan demikianlah para pemirsa yang terkasih,
acara Mimbar Agama Katolik kita pada hari ini dengan tema menerima undangan Allah. Semoga lewat tayangan hari ini semakin mengantarkan kita untuk menjadi umat Allah yang siap sedia untuk menjawab dan menerima undangan dari Allah dengan hati yang terbuka, dengan kerendahan hati dan selalu siap sedia. Saya Nova Florentina dan seluruh kru yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Dan kita akan tutup dengan satu lagu pujian yang berjudul Ave Maria yang akan dibawakan oleh paduan suara guru-guru SMP Budi Murni 4 Medan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa dan memohon berkat yang akan dibawakan oleh Romo Blasius. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kebahagiaan sejati, kami tetap bersyukur kepadamu atas panggilan hidup kami masing-masing di tengah dunia ini. Engkau telah mengajak dan mengundang kami untuk hidup dalam kesatuan denganmu. Kami bersyukur atas pengalaman hidup kami bersama orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, sahabat kenalan kami. Semoga kami hidup dalam kesatuan denganmu, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Bantulah kami agar kami senantiasa mendengarkan suara-Mu yang menyapa kami, yang mengajak kami untuk ikut dalam perjamuan sukacita, perjamuan kebahagiaan. Tentunya kami yakin bahwa apa yang kami kerjakan di dunia ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah kami semua, berkatilah semua orang yang ambil bagian di tengah gereja-Mu, di tengah dunia ini. Berkatilah semua keluarga-keluarga Katolik dimanapun mereka berada. Semoga kami tetap hidup dalam kesatuan di tengah dunia ini karena Engkau sendiri yang mengajak kami untuk tetap setia kepadamu. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mendampingi, membimbing dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.